Ya, hari ini kita ada pemilihan kepala desa secara serentak. Dan saya punya kewajiban hak milik karena sebagai warga negara dan warga desa. Ini kerupuk kegemaran saya sejak kecil. Orang bilangnya kerupuk balangsak. Kerupuk ini diproses tanpa digoreng. Orang bilangnya disangrai. Nggak tahu kalau istilah bahasa Indonesianya apa. Disangrai itu digoreng tanpa minyak. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia saya nggak ngerti. Dicampurnya dengan pasir. Kerupuknya enak. Nah, kalau ini opak. Sekarang mengikuti perkembangan zaman, dibikin kecil-kecil. Kalau kegedean nggak enak. Enak juga tapi nggak nyeni. Enak juga. Tapi ini udah kelamaan. Udah kelamaan disebutnya bau klenyis. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya bau klenyis apa. Saya ingin ngasih makan ikan-ikan di sini. Nah. Rame tuh. Ini ada ikan koi, juga ada ikan dewa, ikan raja, ikan khas dari Kuningan yang terkenal dengan ikan kancrat. Danaunya Danau Cibulan. Ikan itu disakralkan kalau dulu, tidak boleh diambil. Pada waktu danaunya kering, ikan itu nggak tahu sembunyi di mana. Tetapi pada waktu danaunya mulai berair, ikan itu muncul kembali dan berat-berat. Ada yang 15 kilo, ada yang 10 kilo. Tapi ikan itu seiring dengan perkembangan sudah dibudidayakan. 1 kilo harganya 1 juta. Diekspor ke Malaysia. Dipepes. Saya udah beberapa kali dikirim pepes ikan itu. Tetapi saya nggak mau memakannya karena nggak tega. Karena saya menganggap itu adalah ikan yang harus dihormati. Nah, dulu mungkin karena untuk mencegah dari kepunahan. Karena ikan itu dulu mungkin langka, sulit sekali untuk berkembang. Tapi sekarang seiring dengan teknologi budidaya, ikan itu sudah bisa dibudidayakan. Ada di Sumedang, ada di Bogor, ada di Sukabumi. Termasuk saya di Purwakarta. Banyak. Tapi saya juga belum bisa menelorkan ya, nanti harus belajar dulu. Saya beli yang kecil-kecil seperti ini, harganya 20 ribuan satu. Saya dulu nanam 400 ekor. Sekarang udah gede-gede, mungkin beratnya sudah ada yang 1 kilo, 1-2 kilo. Tapi nggak akan dijual berapapun, karena itu ikan kesayangan. Sayang kalau dijual. Jadi kalau orang sayang itu jangan dijual, gitu loh. Kasih sayang nggak bisa diperjualbelikan, gitu loh. Tetapi dalam hidup, wanita perlu kasih sayang, tapi dia harus dinafkahi, maka wanita harus dikasih uang. Tapi kalau pemilihan kepala desa jangan suka apa? Jangan suka milih karena uang. Ya deh, saya akan jalan nih sekarang mengunjungi untuk mau milih calon kepala desa. Tapi sebelumnya saya mau pergi ke satu tempat dulu. Saya harus ngisi webinar hari ini ya, menjadi salah satu narasumber. Jadi saya mau sambil minum kopi, sambil mengikuti webinar. Setelah itu nanti saya akan balik ke sini untuk milih calon kades di Desa Sawah Kulon. Terima kasih ya. Salam untuk semuanya. Jalan ini sisa nihiang perlu diayun. Saya ngasuh nihiang selama 1,5 tahun. Ngayun di sini menemani, nggak kemana-mana dari pagi sampai malam. Waktu saya belum aktif di DPR, waktu selesai saya jadi bupati, dan waktu saya gagal nyalon wakil gubernur, saya menghabiskan waktu 1,5 tahun di sini bersama nihiang. Sekarang sudah ya indah tempatnya, bambu-bambunya tertata. Pokoknya saya selalu punya tempat itu asli-asli, alami. Sesuatu yang apa adanya. Seluruh potensi alam selalu saya optimal. Saya mau jalan ya. Mau jalan semuanya. Ayo, semangat terus semuanya ya. Jangan lupa bahagia. Ya,
adalah pilihan. Memilih yang baik, memilih yang buruk. Memilih jalan keselamatan, memilih jalan kesesatan. Gak ada jalan kecelakaan. Memilih jalan kebahagiaan atau memilih jalan kesusahan, semua adalah pilihan. Dan hari ini saya juga akan memilih calon kepala desa saya. Dan urusan pilihan, urusan hati. Nggak bisa diintimidasi atau ditukar dengan 50 ribuan, 25 ribuan, 100 ribuan. Harus dengan cinta dong, agar kita nanti bisa mengkoreksi. Kalau pilihannya karena bujukan dan rayuan uang, susah. Kita kan sudah dibeli. Kalau sudah dibeli, jangan suka menagih janji. Tapi kalau memilih dengan hati, saya boleh dong nanti nagih janji. Karena saya juga sering ditagih janjinya oleh yang memilih saya dengan hati. Nah, tapi ingat, kalau janjinya tidak terpenuhi, jangan pernah sakit hati. Dia meja di dia, nyoblos. Saya nanya, udah nyoblos belum? Udah. Udah nyoblos ya? Udah dicoblos? Udah itu, Pak. Udah. Jadi ada yang nyoblos, ada yang dicoblos. Berapa suhuna? Wah, parum ya namanya. 36,9. Normal nggak? Normal. Habis kepanasan soalnya. Ya, ayah ke daftar nak? Azan. Oh, tuh. Tertib. Milih supaya teu corona. Teu covid. Kurang mah seuri calon mah pusing ya nanti. Nah, calon mah pusing. Kalah menang ya harus diterima. Ya. Karena nyalon pemimpin juga pilihan. Memilih itu pasti salah satu yang terpilih, mungkin dipilih KB. Kecuali pamajikan menang opat. Hidup apa? Waduh. Bagian naon, Bu? Nyatetkeun, Pak. Tong di keker urang milih nama kumaha urang we. Menang ayo. Milih nih. Rem. Kumaha urang we. Pokoknya dipilih atau dipilih kabeh mah teu sah, Bu. Siga nama ibu dipilih kabeh teh narima amplop di opatanana. Ini ibu yang milih opat 5. Ibu yang milih KB, pilih semuanya, berarti terima amplop dari kelima-limanya pusing. Lantaran pusing, bisa ditanggi janji, coblosnya KB. Nu kapilih kade sing bener, sing nyaah kanu leutik. Unggal poe engke kudu muter, papai randa-randa kolot. Ke randa kola mah bagian kuring. Ulah poho, ulah aya rakyat nu teu boga beas, ulah aya budak sakola nu teu sakola, ulah aya budak yatim nu teu kaurus. Tugas pamarentah eta teh. Lamun sia ngalanggar cilaka doraka sia. Terus gitu. Wah aing doan. Cuah. Jadi dia kan? Tos lah. Beres. Bagus milih. Ya, Mang. Nah, nerima amplop di kabehannya. Mana borok. Oh? Justru ngadagon make baju bodas. Rek naon? Nya naon we kira-kira dipikanya cenah ti anu kudu karla kanu leutik. Nyaah kanu leutik teh bagian lurah. Aya tinggal leutik ieu. Ieu mah geus ngalah duit teh ngapoe. Baheula pan sok diinjeuman ku urang keur urang jadi wakil bupati. Sok ngirakeun. Nya teh ngirakeun.
Tadi kabeh nyaho tuh jadi. Waktu saya jadi wakil bupati kalau nggak punya duit sok minjem kasih ayo. Astagfirullah. Pernah nginjam 20 juta orang selunas can yuk. Encan. Atau mungkin saya bener orang can lunas. Aduh, iya ayo jelema model kieu hirup dia. Alhamdulillah. Budak nama pagawe dah. Alhamdulillah. Seri yang jadi eselon 4 orang nyaho. Ya Allah. Ngebagian ka urang. Ayo imah di mana? Untuk kudu ngerakeun. Ayo buka kene ka era. Nah boga. Di bunder geus milih. Nya bade panari aya. Encan. Ari sia, batu mah geus angeur. Ayo. Sampai angketa teu berkerumunan datang langsung. Lain teu berkerumunan sia mah ngalah duit wae. Cing atuh ari usum pilkades mah tong ngalah duit. Kan bada ngadagu anu bodas buru. Oh, geus ngalah duit teu meunang. Beda deui. Di bunder menta ka calon tadi penting. Tadi dibere. Ya jadi ya yo isuk-isuk teh milih heula karek usaha. Karena kudu ieu mengpeng amprok. Naon alaeunana mere duit ka dieu. Dikenyot ka laki kinyot. Aduh, naon? Minta duit yang naon engke lamun urang mere minta kabeh lieur. Jajan baso. Moal minta kabeh ya wungkul. Jajan baso mah sarerea urang merena. Sok urang mere baso ka ayu nya tapi nu jajanna sarerea. Sarerea. Sip. Iya, sip. Sarereangan. Meuli baso saroda yuk. Meuli baso saroda yuk. Saroda rasa kieu. Ye naon 500 saroda mahi. Aduh saroda. Syukuran lurah kapilih yuk. Waduh. Mane mah cicing di bunder usaha di dieu. Nya pan bareta mah di dia, ayeuna pindah ka bunder. Kunaon pindah ka bunder? Abang panapan etana teu bisa asup. Naonna? Suku. Suku nanti biasa kumaha? Suku opat teu bisa asup di mana di. Di mana teh? Di tukang imah. Anu di dia? Iya. Oh, waktu rumah di sini rumahnya di belakang. Iya. Mobilnya nggak bisa. Siang nggak gablek mobil. Astagfirullahaladzim. Udah punya boga mobil, baso minta kain. Ya iya beda deui soal eta mah Bapak. Aduh. Ya wah, hadena pas daun. Aduh, boga mobil naon mobilna? Tanyakan ke Haji Upay. Mobil naon? Avanza, Xenia, Kijang Innova, Fortuner, Pajero, BMW, Mercy. Bu, taunanana bangga kan geus Bapak abi pensiun anu pake mayar tahunan. Ayu pensiun tinu naon? Ye pan geus teu dagang teh. Emang aya tukang jamu ya pensiunan eueuh. Cicing ngajedok. Kita geus ngajedok teh naon asina eueuh. Enggeus, ayu lamun pensiun dagang jamu, usah rek dijemput. Alhamdulillah. Pilih dijemput ku mana? Pilih dijemput ku malaikat Ijroil. Pilih dijemput ku malaikat Israfil. Eta mah pokona pasrah ka Allah. Alhamdulillah. Pasrah ka Allah, tapi sok pasrah ka salaki. Ya iya dong. Sok Itu pasrah nomor teu? satu. Heeh, sok pasrah teu? Pasrah. Ayu engke nek nyolok. Iya. Nyolok kades. Iya. Heeh, kan? Ayu geus dicolok encan? Yang kan malam di mana? Geus. Udang keneh bapana. Ya jelas masih ganteng. Oh, yuk. Iya, masih ganteng. Teu normal. Aku kan rada punya anak dua. Heeh. Lawang suamiku masih bujangan kok. Oh, sakit bujangan. Ya iyalah. Suaminya bujangan? Iya. Nah, enggak normal. Enak aja. Ya kalau suami normal nggak akan gaceng lihat Ayu. Kan aja kan Iya jadi kan? masuk. Kalau suami Masuk normal. PKTV masuk. Kalau suami normal nggak akan gaceng lihat Ayu. Justru karena nggak normal gaceng lihat Ayu. Mana ada. Aduh, ampun, baik untung teu pahe ge salakina. Amin. Karacunan susu kadaluarsa Ayu. Dadah. Ini PJ tugasnya mau berhenti. Kemarin mah dapat 5 juta dari gaji, 5 juta dari sini. Kayak mah ngeusan, eueuh deui gajihanana sia. Teruskeun. Hah? Teruskeun jadi Jadi naon? mana, we? Jadi camat. Tong jadi lurah. Lurah di kota. Kotanya. Kurang jangkung. Tenang. Bae kurang jangkung. Lurah. Sabab lurah mah kudu jangkung. Ke lamun aya imah warga rada jangkung kumaha? Nanti kalau pakai helm. Ya nuhun. Ayo sok atuh ayo. Ayo. Cika pemilihan lurah mah rema teu? Pan anu ngaborong sembako meureun eueuh. Aya bapana. Iya. Ya. Tah jadi hansip ke kelurahan anyar mah gajina naik sip. 2 juta. 7 tahun. Aduh. Ya, doang.
tadi sampaikan ya, hidup itu adalah pilihan. Termasuk para netizen kita atau para penggemar kita atau warganet kita, pasti ada dua, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang sukanya membabi buta, apapun yang kita lakukan tetap benar di matanya. Ada yang tidak sukanya membabi buta, apapun yang kita lakukan tetap salah di matanya. Tetapi ada yang di tengah, selalu bersikap objektif. Kalau salah ya disalahkan, kalau benar ya dibenarkan. Kita memerlukan orang yang seperti itu. Nah, kita tahu bahwa rame kan kemarin peristiwa tentang Baim dan kakek Suhud. Nah, sekarang kan sudah selesai. Sudah selesainya apa? Sudah selesainya Baim sudah menemui kakek Suhud. Sudah meminta maaf, dan kakek Suhud adalah orang yang ramah. Sudah damai kedua-duanya. Tak mesti lagi ada wacana, tak mesti lagi ada hujatan, tak mesti lagi ada cacian, karena seluruh apa yang diharapkan sudah terwujud. Tetapi, saya katakan, bagi mereka yang suka terhadap Baim, pasti tambah lega. Pasti memiliki semangat yang tinggi untuk terus memberikan supporting kepada Baim, Paula, Kiano, dan adiknya, Dede Ganteng. Tetapi, bagi mereka yang tidak suka, tetap saja sikapnya. Kenapa harus minta maaf? Atau telat minta maaf ya? Atau harusnya peristiwa itu nggak usah terjadi. Nah, kalau orang seperti ini nggak usah dilayanin. Kenapa? Apapun yang kita lakukan tetap salah di matanya. Jadi, hidup ini memerlukan semuanya. Memerlukan yang tidak suka pada kita, agar kita senantiasa dikoreksi dalam setiap waktu, sehingga kita mawas diri. Kemudian memerlukan orang yang suka pada kita, agar apa? Agar kita hidupnya penuh dengan semangat. Ada dorongan, ada sokongan, ada yang mendoakan. Tetapi juga memerlukan orang yang kadang suka, kadang tidak suka. Yaitu mereka yang ketika berbuat baik, dia menyukai kita dengan objektif, memuji kita. Tetapi ketika kita berbuat salah, dia mengkoreksi kita dengan objektif, sambil memberikan solusi. Karena kalau hidup hanya menyalahkan, masalah tak akan selesai. Hidup juga hanya membenarkan, membuat kita menjadi lupa diri. Hidup itu ada yang menyalahkan, ada yang membenarkan, ada juga yang memberikan jalan. Karena setiap kebuntuan harus ada jalan. Ada ketegangan dalam sebuah peristiwa yang dialami oleh Mas Baim. Tetapi juga ada jalan, solusi, yaitu hidup damai, saling memaafkan, melupakan peristiwa masa lalu, kemudian juga menggapai masa depan. Kegagalan di antara kita adalah selalu bercerita masa lalu. Selalu bercerita masa lalu, tetapi lupa terhadap masa depan. Orang yang naik mobil, mengendarai mobil selalu lihat spion, maka sangat berpotensi dia untuk menabrak. Tetapi orang yang dalam setiap hari hanya menatap ke depan tanpa melihat spion, juga dia punya potensi untuk ditabrak. Jadi, melihat spion itu penting, tetapi sekali-kali. Karena kalau keseringan, kita akan menabrak. Melihat ke depan, fokus juga penting, tetapi harus menengok juga ke belakang. Harus lihat spion. Karena apa? Karena kita akan ditabrak. Hidup adalah perjalanan. Perjalanan harus menjadi sebuah fase-fase keindahan. Karena fase-fase keindahan itu penting agar hidup bahagia. Sebuah proses kalau membawa bahagia, maka kita tidak mesti menunggu hasil, karena kita sudah bahagia dalam prosesnya. Hasil itu tidak usah diharapkan, karena dia akan datang sendiri. Nah, tapi ingat, hidup juga pasti mengalami kepedihan. Hidup pasti mengalami rasa sakit hati. Bisa jadi orang yang membuat kita pedih, orang yang membuat kita sakit, kita membencinya. Menurut saya, jangan. Karena bisa jadi rasa pedih, rasa sakit yang kita alami hari ini, besok akan berubah menjadi bahagia. Dan jalannya adalah orang yang menyakiti. Pada waktu awal, kakek Suhud pasti dong kecewa. Waktu awal pasti dong sedih. Waktu awal kakek Suhud pasti merasa gelap. Tetapi pasti ada rasa marah. Tetapi ingat,
bahwa sedih, kecewa, dan gelap waktu itu menjadi jalan untuk mendapat banyak kebahagiaan. Kakek Suhud sudah banyak dibahagiakan oleh banyak orang. Mensupport, memuji, dikenal oleh semua kalangan. Bukan hanya yang dikenal kakeknya, putrinya yang cantik juga mulai dikenal. Kan itu juga berkah. Dan kakek Suhud juga menjadi menambah kesempurnaannya. Karena apa? Karena Baim yang tokoh populer yang dibicarakan oleh seluruh warganet datang ke rumahnya meminta maaf dan berucap bahwa kakek Suhud itu adalah orang baik dan menyenangkan. Maafkan Ke, itulah pemandangan yang indah. Selamat buat Baim, Paula, Kiano dan adiknya. Semoga bahagia selalu. Selamat juga buat kakek Suhud dan putri cantiknya. Semoga bahagia selalu. Kedua belah pihak hari ini saling bahagia. Kita harus merasa bahagia. Kalau Anda melihat orang bahagia, kemudian Anda kecewa, segera pergi ke dokter jiwa.